Allah Allah. Tasyahud awal ini hukumnya sunnah, Pak. Kalau ada orang sholat tapi tidak sengaja tidak tasyahud awal sekalipun, sholatnya sah, gitu ya. Tapi sangat amat kurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tasyahud awal ini disebut sunnah aba'ad, artinya sunnah yang seperti bahagian dari sholat, seperti wajib. Sunnah aba'ad itu ketika baginda Nabi SAW kelupaan sholat ke dalam sholat zuhur, kelupaan untuk tasyahud awal, beliau langsung bangkit. Maka setelah tasyahud, beliau sebelum salam melakukan sunnah sujud sahwi mengganti tasyahud awal. Bapak kalau lupa baca surat, lupa baca tasyahud, atau sengaja tidak membaca takbir ketika kita gerak selain takbiratul ihram, maka Bapak nggak boleh sujud sahwi, nggak disunahkan dan nggak boleh. Kita misalnya nggak baca surat, lupa Fatihah langsung ruku, nggak boleh bangkit berdiri, itu nggak boleh, karena dia sunnah biasa, sunnah ringan. Kemudian tidak boleh sujud sahwi, karena sujud sahwi itu kalau meninggalkan sunnah aba'ad, sunnah berat. Kalau sunnahnya sunnah ringan, ini tidak disunnahkan, bahkan nggak boleh sujud sahwi. Sebab orang yang sujud sahwi padahal nggak ada sebab sujud sahwi, itu sama dengan menambah gerakan sholat. Bapak nggak ada kepentingan apa-apa sujud sahwi, terus tiba-tiba sujud sahwi, berarti nambah sujud 2 kali berarti dalam sholat. Itu hukumnya batal sholatnya. Perhatian apa ya? Nah, ini pentingnya tasyahud awal. Tasyahud awal sunnahnya itu adalah mengucap takbir sejak mulai bangkit dari sujud kedua hingga duduk tegak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Baginda Nabi itu bertakbir sambil dengan ketika mengangkat kepalanya. Jadi ini diperhatikan betul-betul, tasbih kita bermula, takbir kita bermula dengan mengangkat kepala, dan takbir kita berakhir itu ketika sudah duduk tegak, gitu Pak ya. Mulainya ketika angkat kepala, mulai Allah sampai tegak baru bar. Selanjutnya B, yang kedua, duduk dengan iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu menceritakan salat Nabi SAW, fa idza jalasa fi rak'atain, apabila baginda Nabi duduk pada rakaat kedua atau 2 rakaat yang pertama, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nasobal yumna. Ini kemarin sudah kita tekankan ketika duduk di antara 2 sujud, kaki kanannya memang betul-betul tegak. Jadi bukan miring, bukan diletakkan, bukan dilipat di bawah pantat dua-duanya, bukan. Ini tegak, yang kanan betul-betul tegak. Wa nasobal yumna. Ini perlu diperhatikan ya Pak ya. Nanti setelah ini dipraktekkan sholat badiahnya. Kemudian menghadapkan seluruh jari kaki kanan ke arah kiblat. Ini semua dalilnya sama seperti yang sebelumnya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyukai, menganjurkan agar semua anggota badan menghadap kiblat ketika sholat. Kemudian yang di bawahnya, di antara sunnah sholat adalah menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Jadi awal sebelum kita tahiyat, tangan kita itu rapat dulu, semuanya menghadap ke kiblat. Sebelum kita baca at-tahiyat, tangan semuanya rapat di ujung daripada lutut. Kemudian ketika mulai membaca tahiyat, at-tahiyat baru lipat. Jadi bukan dari awal itu dilipat. Atau ada orang yang
terus-terusan merapatkan tangan sampai nanti asyhadu alla ilaha illallah baru dilipat. Ini juga kurang tepat. Saya nggak bilang salah ya, tapi kurang tepat. Yang tepat dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya dalam kitab-kitab fikih, saat ketika kita membaca at-tahiyat baru lipat. Tiga jari. 2 jari dibiarkan, 3 jari dilipat. Yang kanan ya. Ketika at-tahiyat lipat, illallah angkat. Tapi awal sebelum kita membaca at-tahiyat, tangannya semuanya rapat. Semuanya dibuka semuanya. Begini dulu. Karena sunnah untuk menghadapkan semua ke arah kiblat ini di awal tasyahud awal. Di awal-awal permulaan tasyahud pertama, tasyahud awal. Kemudian halaman 81 paling bawah ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, halaman 82 atas, kana idza qa'ada fi tasyahud, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, perhatikan ya Pak ya, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Beliau meletakkan tangannya di lutut kanan, yang kanan diletakkan di lutut kanan, yang kiri diletakkan di lutut kiri. Tapi bukan meletakkannya di depan lutut, tapi di atas. Kalau di atas berarti ujung jari kita bertepatan dengan ujung lutut. Nabi bukan meletakkan di depan lutut, bukan ya Pak ya, bukan juga di belakang. Kalau di belakang berarti namanya Nabi meletakkan di atas paha. Ini lafaz hadisnya jelas, di atas lutut. Kalau di atas lutut berarti awal ketika tahiyat ujung-ujung jari bertepatan dengan ujung lutut. Bisa Pak ya? Bisa ya, nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke depan. Terus selanjutnya adalah dari Ibnu Umar, saya baca hadis-hadisnya aja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, wa aqada salasatan wa khamsin. Nabi itu ketika tasyahud melipat jari dengan hitungan 53. Orang dulu, orang Arab dulu maksudnya Pak, itu kalau bicara angka suka menggunakan bahasa jari. Jadi kalau sekarang ada jari matika, sekarang ada kursus itu ada namanya jari matika. Jadi ngitung matematika pakai jari. Itu udah ada dari zaman Nabi. Jari matika itu. Nah Nabi itu kata Ibnu Umar ketika tasyahud itu melipatnya hitungan 53. 50 itu ini ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dua jari ini. Ini 50. Karena satu ruas dihitung 10. Paham ya Pak ya? 3 jari ini yang dilipat. Jadi hitungan 53 itu seperti ini. 3 jarinya dilipat, 2 jari dilepas. Jelas nggak Pak ini? Ini hitungan berapa? 53 gitu Pak ya. Pak ini jangan sampai tidur ini Pak ya. Ini penting ini, sepenting-pentingnya gitu ya. Nah ini 53 itu begini jadinya. Nabi mengikat jarinya atau menghitung jarinya seperti ukuran 53. Nah cuma ini awal ketika tasyahud. Jadi mulai at-tahiyat lipat. Jangan diangkat dulu. Diangkatnya nanti illallah nanti. Itu dalil yang lain. Dari Abdullah bin Zubair hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, itu keliru bukan anhu tapi anhuma. Bapak yang punya pulpen boleh dibenerin. Anhuma karena Sayyidina Abdullah itu sahabat, Zubair bin Awam juga sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Riwayat Abu Daud nomor 991 sahih. Nabi itu beliau menunjuk dengan jari. Menunjuk dengan jari apabila idza da'a, ketika beliau berdoa. Ngerti Pak ya? Jadi kapan kita menunjuk? Kapan saat kita menunjuk? Tunjuknya itu ketika Nabi itu berdoa. Kemudian ditafsirkan oleh ulama khususnya Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari bahwa yang namanya berdoa itu Nabi menunjuknya ketika mengucapkan illallah. Makna daripada berdoa adalah menyebut nama Allah.
Makna daripada berdoa maksudnya adalah memanggil Allah. Jadi ketika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, tasdidnya harus tepat ya Pak ya. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah baru angkat. Ini menurut Imam Mula Al-Qari. Ada juga sebahagian seperti mazhab Hanafi misalnya, itu membukanya itu menunjuknya memang betul-betul saat ketika berdoa aja. Doa maksudnya ketika menyebut nama Allah. Jadi setiap nama Allah angkat. Setiap nama Allah angkat. Nunjuknya itu. Misalnya at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika nyebut nama Allah angkat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu maksudnya. Jadi bukan godek bukan. Ini ya, bukan goyang-goyang ini. Terus kemudian di dalam Abu Daud ini yang menjadi landasan kita mazhab Imam Syafi'i. Dalam riwayat Abu Daud, wala yuharrikuha. Nabi hanya nunjuk, tidak menggerak-gerakkannya. Sekali lagi Pak ya. Tidak jelas ini, tidak menggerak-gerakkannya. Adapun riwayat yang baginda Nabi disebutkan memang ada. Riwayat Nabi itu menggerakkan. Menggerakkan tuh beda sama menggerak-gerakkan. Ada yahrik, ada yuharrik bahasa Arabnya. Kalau menggerakkan itu sekali gerak. Dengan mengangkat telunjuk itu namanya menggerakkan. Tapi kalau menggerak-gerakkan itu berarti berkali-kali. Nah permasalahannya apakah Nabi menggerakkan atau menggerak-gerakkan? Jelas gak Pak ini? Puyeng gak Pak? Puyeng? Enggak kan? Enggak puyeng ya? Minum oskadon habis ini kalau puyeng ya. Jadi ini ketika Nabi itu kata Imam Baihaqi, maksudnya yahrik itu menggerakkan sekali aja, bukan yuharik tak. Nah. Terus satu ya, jadi menurut Imam Abu Daud di sini riwayat Abu Daud dan ini sahih bahwa Nabi itu tidak menggerakkan. Kemudian riwayat Syekh Habib Hasan As-Segaf itu beliau mengumpulkan riwayat-riwayat tasyahud. Ternyata dari 11 riwayat sahabat hanya satu yang menyatakan Nabi menggerakkan. Yang lainnya nggak ada lafaz menggerakkannya. Apalagi di riwayat ini Abdullah bin Zubair jelas-jelas Nabi tidak menggerakkan. Jadi ada 10 riwayat yang Nabi gak menggerakkan, kemudian ada 1 riwayat yang menggerakkan. Takkan yang 10 itu gak tahu? Paham gak kira-kira ini? Masa yang 10 orang gak tahu, yang 1 doang yang tahu? Nah itu maksudnya. Tapi kalaulah memang Nabi itu menggerakkan, maksudnya menggerakkan hanya mengangkat doang, bukan terus-terusan. Jelas. Kalau mau ikut mazhab Hanafi tadi bahwa Nabi itu menunjuknya ketika mengucap nama Allah tadi ya, maka dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah atau Ensiklopedi Islam Kuwait yang disusun oleh ulama-ulama Kuwait, bahwa dalam mazhab Hanafi menggerak-gerakkan ketika setiap menyebut nama Allah itu ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah. Itu maksudnya Pak. Jelas gak Pak kira-kira ini? Nah, tapi kita misalnya kita memang ada saudara kita yang memang tangannya digerakkan. Ya wes gak popo. Orang popo itu, jadi nggak perlu dipermasalahkan memang. Tapi permasalahannya kita terganggu kadang-kadang. Sebelah itu begini-gini itu kita terganggu. Lagi pula stylenya beda-beda. Ada yang stylenya tok gitu-gitu ya, segitiga. Ada yang stylenya X. Ada yang stylenya bulat. Ada kotak. Jadi PS itu ya, jadi stick PS semua jadi kan. Jadi macam-macam stylenya ini. Ada yang tek. Ada yang nah ini kan gimana betul yang betul? Daripada ini Pak, daripada kalau kita ajarin anak-anak sholatnya begitu jadi main-main. Bapak kalau ngajarin sholat ke anak-anak, tahiyatnya begini deh, main-main dia pasti.
Kalau dia begitu main-main, kalau ada niat main-main, walaupun jari, niatnya main-main, batal sholatnya. Jadi lebih baik nggak usah gerak lah, tuh kan kalau kita ini kan lebih baik nggak usah gerak daripada gerak takut ada niat main-main. Jelas kira-kira Pak? Nah itu dia ya. Yang udah gerak ya diam sekarang Pak, gitu kan karena sudah ada dalilnya. Terus kemudian sunnahnya itu ketika kita menunjuk itu agak nunduk. Dalilnya dari Malik bin Numair al-Khuzai radhiyallahu taala anhu menceritakan tasyahud baginda Nabi rafi'an usbu'ahu sababa qad hadaha syai'a. Nabi itu mengangkat jari telunjuknya diangkat dan agak menundukkan sedikit. Jadi nggak tegang begini bukan, agak sedikit loyok, agak sedikit nunduk ya. Terus kemudian adalah saya baca hadis-hadisnya aja dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma wa asyara bi usbu'i sababa la yujawizu basaruhu isyaratahu. Baginda Nabi itu ketika tasyahud mengangkat jari, ini kita jarang ngamal ini. Ada sunnah Pak, sunnah itu ketika kita sholat kita melihat pandangan mata itu Bapak Ibu, kita melihat pandangan mata kita ke tempat sujud. Gitu ya Pak ya. Ketika kita ruku, pandangan mata kita itu ke bawah agar kepala kita lurus dengan punggung. Saat ketika kita tasyahud, pandangan mata kita ketika illallah, sunnahnya mata kita itu melihat ke telunjuk. Jadi telunjuk itu Pak, itu memang tujuannya adalah mengisyarat ketauhidan. Tauhid Allah satu. Makanya ada kesunahan ketika kita membaca tahlil itu mengangkat telunjuk satu. La ilaha. Pada suatu ketika Nabi pernah ngumpulin orang-orang Islam khusus kaum muslimin saja. Kemudian beliau katakan hal ma'akum ghairukum. Ada enggak non muslim di antara kalian masuk ke dalam perkumpulan kita ini, ada enggak yang enggak muslim? Semuanya orang muslim ya Rasulullah. Baru Nabi SAW talqin la ilaha illallah, diikuti oleh para sahabat sambil Nabi mengangkat telunjuknya. Kemudian setelah baginda Nabi bertahlil dengan para sahabat, kemudian Nabi SAW mendoakan mereka, ya Rob, kami titipkan, lebih kurang begitu, kami titipkan syahadat atau kalimat ini karena dengannya masukkan kami ke dalam surga. Lebih kurang seperti itu. Jadi ada kesunahan ketika kita mengucap la ilaha illallah atau ketika kita talqin, kita mengangkat jari. Nah ini sama seperti tasyahud illallah. Terus lihat pandangan kita tuh ke telunjuk. Nah dan telunjuk ini nanti Bapak, telunjuknya tidak dilipat sampai selesai salam yang kedua. Tapi ini tasyahud awal ya. Nanti kalau pembahasan tasyahud akhir sama, semua dalil-dalilnya mirip. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, telunjuk kita ini menunjuk sampai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru habis. Jadi tidak dilipat terlebih dahulu karena yang kita inginkan tafaul, optimis. Kita berharap tauhid kita itu sampai mati. Sama sebagaimana kita mengangkat jari untuk mentauhidkan diri kita sampai salam, maka kita juga berharap tauhid kita sampai mati nanti di akhir hayat dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi itu caranya untuk kita tasyahud. Kemudian baca doa tasyahud. Doa tasyahudnya kita memilih dalam mazhab Syafi'i, memilih riwayat Abdullah bin Abbas dalam riwayat halaman 84, at-tahiyyat. Penting ini Pak, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Toknya tasdid, yaknya tasdid, thayyibatulillah. Segala penghormatan, at-tahiyyat. Al-mubarakat segala keberkahan. As-sholawat segala sholat, semua sholat. At-thayyibat segala kebaikan lillah, adalah milik Allah. Kita nggak punya apa-apa.
Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau duhai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah atas dirimu. Ini berarti kita berbicara dengan Nabi ketika tasyahud. Maka disunahkan dan dianjurkan oleh ulama, seandainya kita nggak bisa khusyuk, sepanjang sholat nggak bisa khusyuk, minimal kita hadirkan pada 3 tempat hati kita. Minimal hati kita fokus pada 3 bacaan. 1, ketika kita membaca iyyaka Allahu akbar, takbir, Allah Maha Besar. Yang kedua, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hadirkan hati kita, kita sedang ngobrol sama Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang ketiga ini, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini sedang bicara dengan Nabi. Ini sedang ngobrol dengan Nabi. Ini sedang mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Jadi kalau maulid kita sekarang ini merasakan seolah-olah ada di depan Nabi, itu wajar. Karena tasyahud kita diajarkan assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi. Assalamu alayka berarti salam atas engkau. Kalau atas engkau berarti seolah-olah nabinya ada di depan kita. Jelas gak Pak kira-kira ini? Ketika tasyahud kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca salamnya langsung kepada Nabi dengan lafaz assalamu alayka. Berarti saat ketika kita mengucapkan sholawat, ketika kita baca maulid, ketika kita bersenandung sholawat, kita merasakan seolah-olah ada Nabi, itu hal yang bagus. Itulah yang diinginkan Nabi dalam tasyahud. Yang diinginkan Nabi dalam tasyahud bukan hanya omong kosong assalamu alayka, tapi memang dalam hati kita merasa seolah-olah di depan Nabi. Nah, jadi wajar ketika kita baca maulid kita berdiri seolah-olah ada Nabi. Lagipun itu bukan ibadah, nggak masalah maksudnya untuk berdiri. Kan Nabi Allah yang bilang, "Dzkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum." Zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, zikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, zikirlah kepada Allah dalam keadaan tidur, miring, berbaring. Jadi kita mau sholawatan sambil berdiri, kita mau sholawatan sambil duduk, mau sholawatan sambil berbaring, itu terserah kita. Jelas gak kira-kira ini? Ini dalil mahalul qiyam, maksud saya ini mahalul qiyam. Ketika kita maulid itu berdiri, itu tidak ada kesalahannya sama sekali. Yang salah tuh kalau kita menganggap oh berdiri itu wajib, itu baru salah. Oh kalau maulid gak berdiri itu jadi haram, itu baru keliru. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau kita anggap itu hanya tradisi, itu hanya merasa seolah-olah ada Nabi di depan kita, itu yang diinginkan oleh baginda Nabi ketika kita tasyahud. Ketika kita tasyahud kita dianjurkan untuk mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setelah kita mengucap salam kepada baginda Nabi dalam tasyahud kita mengucapkan salam kepada orang-orang soleh. Nah ini pentingnya kita berhubung, terkomunikasi dan terkoneksi dengan orang-orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah syahadat sebagai janji dan komitmen, pembaharuan janji, update kontrak. Kita kontraknya diperbaharui setiap sholat. Jadi kalau ditanya, kita kan udah syahadat, kita kan udah Islam, ngapain lagi sebelum akad nikah kita suruh syahadat lagi? Ini kemarin pertanyaan waktu bulan kemarin. Waktu kita sudah muslim, ketika sebelum akad nikah ngapain diajak syahadat lagi tuh penonton ataupun juga orang-orang yang hadir? Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu boleh berterus-terusan dan berulang-ulang sebagai bentuk pembaharuan janji kita dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan membaca sholawat. Kalau untuk sholat tasyahud awal, maka sholawatnya hanya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya sampai situ saja Pak. Gak disunnahkan, bahkan makruh kalau kita lebihkan sampai kama sholaita dan seterusnya.
dalam tasyahud awal. Tasyahud awal sunnahnya kita itu apa Pak? Hanya sampai sholawatnya hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau ditambahkan pun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Situ saja paling full. Sebab kenapa? Dalil sholawat ini para sahabat itu nanya. Pernah ada seorang lelaki datang hingga duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang bersama beliau, lelaki itu bertanya, "Wahai Rasul, mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu. Kalau mengucapkan salam, assalamu alaika ayuhan nabi. Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan kita untuk sholawat dan salam. Lah sahabat itu nggak ngerti. Kalau salam kami paham karena setiap datang assalamu alaika, assalamualaikum. Tapi kalau sholawat kepada Nabi gimana? Beliau nanya, bagaimana cara sholawat kepadamu ketika kami membaca sholawat dalam sholat? Berarti dalam sholat itu ada sholawat. Gimana bacanya? Baru Nabi baca idza antum shallaitum alayya. Ini sholawat, lafaz sholawat yang paling utama itu lafaz sholawat yang keluar dan diajarkan oleh Nabi langsung. Jadi kita kan hafal ada sholawat kamilah, sholli sholatan kamilatan wasalim salaman dan seterusnya. Ada sholawat al-fatih, al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Ada sholawat lainnya yang baru-baru ini sholawat busyra, sholatan tubashiruna biha wahlana. Tapi yang paling afdol dari semua lafaz sholawat, yang paling utama tidak ada yang mengalahkan lafaz sholawat baginda Nabi. Yang Nabi langsung ajarin lafaz sholawatnya, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Namanya sholawat yang ada mengucapkan kama sholaita ala yang kita baca dalam tasyahud. Itu sholawat yang paling top, markotop, nggak ada yang ngalahin. Jadi bohong kalau seandainya ada wali atau ada yang mengaku-ngaku mursyid thariqah mengatakan ini sholawat paling afdol, paling utama. Bohong. Nggak bisa mengalahkan lafaz sholawat yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawatnya. Kemudian mengenai masalah Sayyidina terakhir. Sayyidina ini boleh mengucapkan Sayyidina, boleh enggak? Sayyidina artinya Tuhan kami. Terus kita yang mengucapkan Sayyidina itu kenapa? Karena dalilnya itu paling bawah halaman 85. Allah Subhanahu wa taala bilang, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Surat An-Nur ayat 63. Jangan kalian memanggil Nabi seperti panggilan sesama kalian. Kadang-kadang ada penulis buku. Bukunya bagus, sejarah Nabi. Tapi tulisannya sejarah Muhammad. Muhammad mana yang dimaksud? Nabi Allah bilang jangan panggil Nabi, sebut nama Nabi seperti kalian menyebut nama sama kalian. Kadang-kadang ada yang bilang, oh Nabi Muhammad itu kita sebut Nabi kalau sudah jadi Nabi. Kalau masih kecil kan nggak apa-apa. Sejarah kelahiran Muhammad, karena sebelum jadi Nabi kan memang bukan Nabi. Jadi seolah-olah seperti bayi-bayi atau seperti anak-anak kecil lain. Bahkan sebagian penceramah ada yang keceplosan nyolong jambu lah apa segala macam dulu. La ilaha, nggak bisa begitu. Tetap walaupun Nabi masih baru lahirnya saja sudah memiliki berbagai karomah dan kemuliaan. Bagaimana kita bisa samakan anak kecil Nabi yang masih kecil dengan anak-anak kecil kita di kampung? Jelas nggak bisa. Jadi memanggil nama Nabi intinya nggak boleh sama seperti kita manggil sesama kita. Oleh karena itulah ulama ini menambahkan Sayyidina, Tuhan kami, biar nggak langsung nyebut nama, itu maksudnya. Terus kemudian yang kedua tujuannya adalah mengamalkan adab, itu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Kemudian lafaz Sayyid itu artinya tuan. Itu Nabi sendiri bilang dalam riwayat Muslim, kata Nabi, adu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah tuan
pimpinan semua anak cucu Adam pada hari kiamat besok. Semua Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata Nabi, Adam sampai keturunan setelahnya itu nanti di bawah bendera saya nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi sendiri mengungkapkan bahwa beliau adalah pimpinan, sayyid. Jadi kalau kita mengucapkan seorang pimpinan sebagai panggilannya dengan pimpinan, apa salahnya? Misalnya, abang apa pangkatnya bang? Serka. Misalnya kita panggil Pak Serka, Bang, Bang Arli, Bang Serka Arli misalnya. Apakah salah? Memang pangkatnya Serka. Jadi nggak jadi masalah. Pak Presiden disebut Pak Presiden Jokowi misalnya. Apa salahnya? Karena memang sesuai dengan pangkatnya. Sekarang kita mengucapkan baginda Nabi dengan Sayyidina, kita pun tersinggung. Sudah, kalau kita sudah jadi ustadz, nggak dipanggil ustadz, pakai T lagi, ustadz. Hati-hati Pak, tat, saya tuh kadang agak kesel dipanggil tat. Tat itu pantat, satu yang pertama. Dan ustun, bahasa Arabnya itu ustun itu artinya pantat. Jadi kalau ustadz itu pantat. Ini ngarang. Pakai ustaz, benar. Ustaz minimal lah dal itu kan. Kalau misalnya kalau ngapleh ustaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau bapak misalnya, bapak udah jadi bapak, terus saya yang muda manggil bapak Margiono, sini. Kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung pasti. Kurang ajar masih muda manggilnya nama. Kita pun tersinggung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana baginda Nabi kok kita bisa sebut Muhammad begitu aja. Nah, jadi ini maksudnya kita sholawat itu dengan mengucapkan Sayyidina. Itu tujuan kita. Tasyahud awal, wallah sampai halaman 86 nanti insya Allah minggu depan Kamis kita lanjutkan insya Allah.